Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizma dari PB2B akan mempresentasikan tentang proxy war, perang asimetris propaganda. Pengertian: perang proxy atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Perang proksi adalah konflik bersenjata antara dua negara atau aktor non-negara yang bertindak atas hasutan atau atas nama pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Peperangan asimetris dapat dideskripsikan sebagai sebuah konflik di mana dari dua pihak yang bertikai berbeda sumber daya inti dan perjuangannya, secara berinteraksi dan upaya untuk saling mengeksploitasi karakteristik kelemahan lawannya. Propaganda merupakan serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat memengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat, atau sekelompok orang. Perang asimetris atau keterlibatan asimetris adalah istilah yang diberikan untuk menggantikan jenis perang antara pihak yang berperang yang kekuatan militer relatif berbeda secara signifikan, atau yang strategi atau taktiknya berbeda secara signifikan. Ini biasanya perang antara tentara profesional yang berdiri dan pemberontak atau milisi gerakan perlawanan yang seringkali berstatus kombatan dan melanggar hukum. Perang asimetris dapat menggambarkan konflik di mana sumber daya dua pihak yang berperang tidak seimbang dan dalam perjuangan berinteraksi dan berusaha untuk mengeksploitasi kelemahan karakteristik satu sama lain. Perjuangan seperti itu seringkali melibatkan strategi dan taktik perang yang tidak konvensional. Pejuang yang lebih lemah mencoba menggunakan strategi untuk mengimbangi kekurangan dalam kuantitas atau kualitas pasukan dan peralatan mereka. Perang asimetris adalah bentuk perang tidak teratur, konflik kekerasan antara militer formal, lawan informal, dan yang kurang dilengkapi dan didukung. Kekurangan staf tetapi tangguh dan bermotivasi. Keberhasilan taktis perang asimetris tergantung pada setidaknya beberapa bagian berikut. Satu pihak dalam memiliki keunggulan teknologi yang melebihi keunggulan numerik musuh. Busur besar Inggris yang menentukan pada pertempuran Cherry adalah contohnya. Keunggulan teknologi biasanya dibatalkan oleh infrastruktur yang lebih rentan yang dapat ditargetkan dengan hasil yang menghancurkan. Penghancuran beberapa saluran listrik, jalan, atau sistem pasokan air di daerah penduduk padat dapat berdampak buruk pada ekonomi dan moral. Pelatihan dan taktik dan teknologi dapat terbukti menentukan dan memungkinkan kekuatan yang lebih kecil untuk mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Misalnya, selama beberapa abad penggunaan halang hoplite Yunani infanteri berat membuat mereka jauh lebih unggul dari musuh-musuh mereka. Pertempuran Thermopylae yang juga melibatkan penggunaan medan yang baik adalah contoh yang terkenal. Peran warga sipil. Warga sipil dapat memainkan peran penting dalam menentukan hasil dari perang asimetris. Dalam konflik seperti itu, ketika mudah bagi pemberontak untuk cepat berasimilasi ke dalam populasi. Setelah serangan, pertunjukan tentang waktu atau lokasi aktivitas pemberontak dapat sangat melemahkan perlawanan. Sebuah kerangka informasi sentris di mana warga sipil dilihat terutama sebagai sumber informasi strategis daripada sumber daya, memberikan paradigma untuk lebih memahami dinamika konflik tersebut di mana berbagai informasi sipil adalah penting. Kerangka tersebut mengasumsikan bahwa tindakan konsekuensi dari non-kombatan warga sipil adalah berbagai informasi, bukan memasok sumber daya, merekrut, atau tempat tinggal bagi kombatan.
Informasi dapat dibagikan secara anonim tanpa membahayakan warga sipil yang menyampaikannya. Mengingat asumsi tambahan bahwa kekuatan yang lebih besar atau dominan adalah pemerintah, kerangka kerja tersebut menyarankan implikasi berikut. Warga sipil menerima layanan dari pemerintah dan pasukan pemberontak sebagai insentif untuk berbagai informasi berharga. Kekerasan pemberontak bisa dikurangi jika pemerintah memberikan pelayanan, penyediaan keamanan dan pelayanan saling melengkapi dalam mengurangi kekerasan. Korban sipil mengurangi dukungan sipil pada kelompok pelaku. Penyediaan informasi sangat berkorelasi dengan tingkat anonimitas yang dapat dipastikan. Sebuah survei literatur empiris tentang konflik tidak memberikan bukti konklusif pada klaim tersebut, tetapi kerangka kerja tersebut memberikan titik awal untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran berbagai informasi sipil dalam perang asimetris. Perang proksi. Perang dengan proksi, di mana perang asimetris dilakukan umumnya secara terselubung oleh aktor non-pemerintah yang diduga terkait atau bersimpati pada kepentingan negara tertentu. Aktor negara hal itu dapat dianggap sebagai perang oleh proksi. Ini biasanya dilakukan untuk memberikan penyangkalan kepada aktor negara. Penyangkalan dapat menjadi penting untuk menjaga agar aktor negara tidak terlibat oleh tindakan untuk memungkinkan aktor negara untuk bernegosiasi dengan etikat baik yang nyata dengan mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak hanya simpatisan atau untuk menghindari tuduhan. Tindakan berperang atau kejahatan perang jika terbukti sejauh mana keterlibatan aktor negara yang sebenarnya, strategi ini bisa menjadi bumerang. Misalnya lihat kontra dan third age. Contoh, Perang Revolusi Amerika. Sejak awal, Perang Revolusi Amerika tentu saja merupakan sebuah karya untuk teknik asimetris. Pada tahun 1920-an, Howard Murdoch dari Boston berusaha memecahkan teka-teki tembakan pertama yang ditembakkan ke Lexington Green. Dan muncul kecurigaan bahwa beberapa anggota milisi yang berkumpul sebelum matahari terbit untuk menunggu kedatangan ratusan tentara Inggris yang dipersiapkan dengan baik adalah dikirim secara khusus untuk memprovokasi sebuah insiden yang dapat digunakan untuk tujuan propaganda patriot. Kembali pasukan Inggris ke Boston setelah operasi pencarian di Concord mengalami pertempuran terus-menerus menggunakan partisan pasukan berkumpul dari komunitas di sepanjang rute, memanfaatkan medan khusus, pepohonan, dan dinding batu secara maksimal untuk mengatasi keterbatasan senjata mereka. Senapan dengan jangkauan efektif hanya sekitar 50-70 meter. Sepanjang perang, taktik pertempuran melawan pasukan Inggris yang sedang bergerak untuk menjadi faktor kunci dalam keberhasilan patriot, khususnya di teater barat dan perang Revolusi Amerika. Contoh perang dingin dari perang proksi. Di Asia Tenggara, khususnya Vietnam, Viet Minh, NLF, dan pemberontak lainnya terlibat dalam perang gerilya asimetris dengan Prancis. Perang antara Mujahidin dan Angkatan Bersenjata Soviet dalam Perang Soviet Afghanistan tahun 1979 hingga 1919, meskipun dikenal sebagai sumber istilah perang asimetris, terjadi beberapa sejarah setelah Muhammad menulis tentang konflik asimetris. Perhatikan bahwa istilah perang asimetris menjadi terkenal di Barat hanya pada 1990-an. Bantuan yang diberikan oleh AS kepada Mujahidin selama perang hanya terselubung di tingkat taktis pemerintahan. Reagan mengatakan kepada dunia bahwa itu membantu orang-orang Afghanistan yang mencintai kebebasan. Banyak negara termasuk AS berpartisipasi dalam perang proksi ini melawan Uni Soviet selama perang dingin untuk dipertimbangkan hemat biaya dan sukses secara politik. Karena menyebabkan terkurasi sumber daya dan tenaga kerja Uni Soviet dan ternyata menjadi faktor penyebab runtuhnya pemerintahan itu pada tahun 1991.
Pasca Perang Dingin, pemboman NATO di Yugoslavia 1999 selama Perang Kosovo tahun 1998 sampai 1999 yang mengadu kekuatan udara NATO melawan angkatan bersenjata Yugoslavia mencontohkan konflik internasional dengan asimetris dalam senjata dan strategi atau taktik. Israel atau Palestina, konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan beberapa organisasi Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam adalah kasus klasik perang asimetris. Israel memiliki tentara, angkatan udara, dan angkatan laut yang kuat, sementara organisasi Palestina tidak memiliki akses ke peralatan militer skala besar untuk melakukan operasi. Sebaliknya, mereka menggunakan taktik asimetris seperti serangan pisau, baku tembak kecil, sniping lintas batas, serangan roket, dan bom bunuh diri. Sri Lanka, perang saudara Sri Lanka yang berkecamuk dari tahun 1983 hingga 2009 antara pemerintah Sri Lanka dan Macan Pembebasan Tamil Island (LTTE) menyaksikan perang asimetris skala besar. Efek perang proksi. Agar konflik dapat dianggap sebagai perang proksi, harus ada hubungan langsung jangka panjang antara aktor internal dan pihak yang berperang dan terlibat. Hubungan tersebut di atas biasanya berupa pendanaan, pelatihan militer, persenjataan, atau bentuk bantuan militer lainnya yang membantu pihak yang berperang dalam mempertahankan upaya perangnya. Perang proksi dapat memberikan dampak dan yang sangat besar, terutama di area lokal. Sebuah perang proksi dengan efek yang signifikan terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Vietnam. Secara khusus, kampanye pengeboman Operasi Rolling Thunder menghancurkan sejumlah besar infrastruktur, membuat hidup lebih sulit bagi Vietnam Utara. Juga bom yang tidak meledak yang dilakukan selama kampanye telah menewaskan puluhan ribu orang sejak perang berakhir. Tidak hanya di Vietnam, tapi juga di Kamboja dan Laos. Juga signifikan adalah perang Soviet Afghanistan yang menelan ribuan nyawa dan miliaran dolar, membangkrutkan Uni Soviet dan berkontribusi pada keruntuhannya. Contoh dampak lain, konflik di Timur Tengah dan antara Arab Saudi dan Iran adalah contoh lain dari dampak destruktif dari perang proksi. Konflik dalam hubungan dengan instansi dan intensi pimpinan AS sebagai bagian dari perang melawan teror telah mengkontribusi antara lain perang saudara Suriah, kebangkitan negara Islam Irak dan Syam, perang saudara saat ini di Yemen, dan munculnya kembali Taliban. Sejak tahun 2003, hampir 500.000 orang telah meninggal di Irak. Sejak 2011, lebih dari 500 telah meninggal di Suriah. Di Yaman, lebih dari 1.000 telah meninggal hanya dalam 1 bulan. Di Afghanistan, lebih dari 17.000 telah tewas sejak 2009. Di Pakistan, lebih dari 57.000 telah tewas sejak 2003. Secara umum, panjang, intensitas, dan skala konflik bersenjata seringkali sangat meningkat jika kemampuan pihak yang berperang ditambah dengan dukungan eksternal pihak yang berperang seringkali cenderung tidak terlibat dalam negosiasi diplomatik. Pembicaraan damai cenderung tidak membuahkan hasil dan kerusakan infrastruktur bisa berkali-kali lebih besar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.